Ayo, aku membiarkanmu datang. Kamu berani? Gadis kaya yang manja dan keras kepala sama sekali tidak menyangka. Penjaga yang selalu patuh padanya sehari-hari, ternyata berani bertindak sembrono. Saat ini dia, tiba-tiba berubah menjadi kucing kecil yang diam. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Harus diketahui, biasanya dia tidak menghiraukan siapapun dengan sifat manja dan keras kepala, terutama dalam memperlakukan penjaga yang selalu patuh padanya. Seringkali menggunakan mereka sebagai sasaran latihan tinju. Namun dia sama sekali tidak pernah menyangka akan muncul seseorang yang membuatnya, sang Raja Iblis yang tidak terkendali, berubah menjadi gadis manis yang lembut. Tidak akan berakhir begitu saja, kan? Tolong, Nyonya, tenanglah. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruhku? Melihat bahwa sikap Nyonya ini sama sekali tidak berubah. Tanpa pilihan, pria itu tiba-tiba mengangkatnya dan meletakkannya di atas tempat tidur, memaksa agar dia tenang. Semua keluar dan tutup pintunya ya. Apa kamu gila? Biarkan aku pergi. Tenanglah sekarang. Maafkan saya, Nyonya. Senjin, apa yang ayahku berikan padamu selama bertahun-tahun dengan sukarela, setia dan tulus. Kaulah yang berada di dekatmu membuatku dengan sukarela berbicara. Dengan keahlian dan penampilanmu, jadilah anjing penjagaku. Tidak merasa tersinggung, dan alasan mengapa pria seperti plester kuda menempel di sekitar gadis, hanya karena 20 tahun yang lalu, gadis kecil diam-diam memberinya makanan setiap hari, mengirimkan makanan. Namun hari itu, gadis tiba-tiba sakit, tetapi khawatir anak pengemis akan kelaparan dan sakit, maka ibunya membawanya ke lantai atas. Namun musuh menemukan anak laki-laki terlebih dahulu. Tanpa berkata-kata, mereka langsung memukulinya. Adegan ini, tepat saat ibu gadis datang dengan terburu-buru, dia melihatnya. Namun dilihat oleh gadis yang turun mencari ibunya. Cepat lepaskan dia. Bibi, cepat pergi. Cepat, datanglah orang. Ibunda gadis ini melindungi bocah laki-laki, malah ditikam dengan kejam oleh penjahat. Melihat wanita tergeletak di genangan darah, bocah laki-laki tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Maka segera merangkak ke sana untuk memeriksa lukanya. Tidak disangka gerakan tangannya di atas pisau. Melihat semua yang terjadi, melihat segala sesuatunya, gadis segera menganggapnya sebagai pembunuh ibunya. Namun bocah laki-laki bersumpah dalam hati pada saat itu, bahwa ia akan melindungi gadis ini seumur hidupnya. Qi Zheng, maaf. Apakah Anda selalu bermimpi untuk mendapatkanku, Kapten Sen? Jika Anda mendapatkanku, maka Anda bisa mendengarkan saya dengan patuh. Anda adalah putri dari grup Aishida, dan juga kepala pelelang dari rumah lelang Aishida. Anda adalah tuan, saya adalah pelayan. Melindungi Anda seharusnya menjadi tugas kami. Tuan telah memerintahkan, tidak boleh membiarkan Anda pergi. Anda sebaiknya istirahat dengan baik. Sayang kecil ini tidak bisa diatur. Jika tidak bisa menjadi orang kita sendiri, maka usir dia. Selama saya menghilang malam ini, pengalaman hanya menunggu untuk dipecat oleh ayahku. Ini tidak sulit bagi saya. Nyonya muda, kamu sangat berbahaya seperti ini. Mengapa kamu ada di mana-mana? Melindungi Anda adalah tanggung jawab kami. Bagaimanapun, jika menghadapi bahaya, saya juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Tidak perlu perlindungan pribadi dari Anda, Sen. Jadi sekarang, Nyonya muda, jika Anda dihadang oleh orang jahat, apa yang harus dilakukan? Filia, cepat. Sepertinya suara Nyonya memberi Anda kesempatan. Kamu tidak menghargai. Bersiap-siap untuk dipecat oleh ayah saya. Ah, dia ingin menyerang saya. Tadi jelas-jelas saya mendengar suara seorang wanita. Mengapa tidak ada orang? Ya, tidak terlihat. Mari kita pergi ke sana. Xiao Qiang berjalan-jalan. Hei kalian, bisakah Nyonya turun sekarang? Nyonya, kembali ke dalam rumah. Tenang saja, tunggu dan lihat saja. Nyonya yang tidak puas kembali ke dalam rumah dan merencanakan sesuatu lagi. Memanfaatkan kesempatan saat pria pergi berpatroli, dia segera mengganti pakaian dengan pakaian pelayan dan berhasil kabur. Setelah pria kembali, mengetahui bahwa pelayan tadi hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikan pengiriman makanan dan pergi, dia segera menyadari ada yang aneh. Maka dia segera membongkar pintu dan masuk. Benar saja seperti yang dia duga, pelayan terikat di lantai. Di dalam ruangan, tidak ada jejak gadis itu. Tanpa diketahui, saat itu gadis sedang berlari ke bar, merayakan kebebasan singkatnya, dan pesona yang tak terbendung, dan sikap tubuh yang menawan, dengan cepat menarik perhatian seorang pewaris kaya. Sementara itu, pria itu sedang memanggil banyak pengawal untuk mencari. Takut gadis itu akan diincar oleh musuh. Dan kenyataannya sama persis seperti yang dikhawatirkan oleh pria itu.
Si kaya generasi kedua ini memang dikirim untuk membunuhnya. Gadis yang sama sekali tidak tahu apa-apa, masih menikmati sensasi hormon yang melonjak. Namun, pihak lain sudah lama ingin membunuhnya. Apakah kamu bersenang-senang? Bagaimana bisa kamu ada di mana-mana, Sen Jinyan? Bagaimana kamu bisa menemukan saya? Jika tanganmu menyentuhku lagi selama 1 detik, aku akan menghancurkanmu. Ikutlah pulang bersamaku. Aku bilang tidak. Mungkin perutku sakit karena makanan yang buruk. Pergilah dan belikan obat untukku. Yang mana yang kamu inginkan? Mungkin itu nyeri haid. Aku akan menemani kamu ke kamar mandi. Mengapa dia memiliki segalanya? Sen, yang saya inginkan adalah barang itu. Yang mana? Saat sedang bersenang-senang. Sesuatu yang akan menjamin keamananku. Apakah ada? Aku tidak percaya kamu masih bisa mengeluarkannya. Apa yang kamu maksud adalah kondom? Dengan siapa? Remaja laki-laki tinggi tadi. Laki-laki tinggi apa? Itu adalah universitas pria. Bukan urusanmu. Ini adalah privasi tuanmu. Kamu tidak perlu ikut campur. Cepat pergi beli. Aku menunggu untuk menggunakannya. Saya mengerti. Lepaskan aku, Sen Jinyan. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku, Sen Jinyan. Sen Jinyan, kamu ingin melakukan apa? Pria di luar tidak bersih. Karena aku adalah pengawal pribadi Nyonya. Selama Nyonya membutuhkan, aku tentu saja siap melayani. Semua bisa disediakan. Baiklah, maka biarkan aku melihat. Kamu anjing ini, selain menjaga pintu dan menggigit orang, apalagi yang kamu bisa melayani tuan dengan baik. Kamu harus sengaja menunjukkan diri begitu ceroboh. Ya, aku memang wanita ceroboh. Kamu sebagai pengawal pribadiku, bahkan tidak tahu mood majikanku. Kapten Sen, jika ayahku tahu, kamu terhadap putri kesayangannya memiliki khayalan, bagaimana menurutmu dia akan mengurusimu? Ayo, aku membiarkanmu datang. Kamu berani? Maaf. Kamu tahu karena identitasmu. Berapa banyak orang yang mengawasimu dengan cermat. Jika kamu berada dalam bahaya, apa yang harus dilakukan oleh ketua dewan? Jangan menangis. Aku hanya ingin membuatmu takut. Aku tidak akan benar-benar melakukan apapun padamu. Kau pikir kau bisa melindungiku? Ayahku juga pernah bilang saat aku kecil, akan selalu melindungi ibuku dan aku. Nyonya, mari kita melakukan transaksi. Selama kau tidak melawan, perlindungan yang diberikan oleh ketua dewan, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan berusaha memenuhi semua keinginanmu. Aku bisa memenuhi apapun permintaanmu. Baiklah, kamu melompat dari sini. Aku tidak akan lagi mengacau dan kabur dari rumah. Pergi ke lelang dengan baik-baik. Tidak akan mengganggu kalian lagi. Baiklah, Sen Jinyan baru saja melompat. Cepat, bawa orang. Ada apa, Nyonya? Sen Jinyan baru saja melompat ke bawah cepat. Cepat turun. Periksa apakah dia baik-baik saja. Baik, cepat. Aku seharusnya tidak mengucapkan kata-kata kasar tadi. Dia hanya ingin melindungiku. Aku hanya menyetujuinya. Dia melompat dari ketinggian 3 lantai. Jika tidak mati, dia akan cacat. Apa yang harus kita lakukan jika dia dalam masalah? Tidak bisa, saya harus turun mencarinya. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Saya baru saja berada di luar. Saya sudah mendengar semua yang kamu katakan. Saya harap Anda bisa mengikutinya. Saya sangat marah sampai tidak bisa tidur. Nyonya bisa pergi ke tempat lelang sekarang. Benar-benar menjengkelkan. Dia melompat-lompat di dalam mimpiku semalaman. Hadirin sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Asda Kota Hong Kong. Dengan perhatian semua orang, lelang khusus koleksi zaman dinasti Ming. Apakah Anda masih punya cara untuk mengendalikannya, Kapten Sen? Daripada mengganggu sepanjang hari, sang putri harus meninggalkan keluarga Ai. Saya lebih menghargai penjual lelang utama di atas panggung. Sangat mempesona, anggun dan menawan. Aku tahu, saya telah menjaganya selama 6 tahun di sini. Bagaimana dia tumbuh selama 6 tahun ini? Saya lebih tahu daripada siapapun. Hadirin sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara yang sangat ditunggu-tunggu. Ini, Dinasti Ming. Aksi koneksi. Harap berhati-hati. Mari mati bersama. Mari mati bersama. Ada pembunuhan. Siapa yang mengirimmu? Tim Sen, dia sudah meninggal. Xiao Yi, hati-hati. Sen Jinyan. Jangan bergerak, penjahat. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia telah membunuh seseorang. Dia sedang melindungi keselamatan Nyonya. Kalian sakit ya? Kami menerima perintah. Ada kasus pembunuhan di sini. Biarkan kami mengendalikan pembunuh itu. Maju, dia membela diri. Jangan menembak, orang akan mati. HMPH.
Mengganggu 2 kali, menghalangi kebaikan saya. Membunuhmu adalah hal yang seharusnya. Sekarang saya ingin melihat siapa yang akan menyelamatkannya. Berhenti. Kalian sangat berani. Cepat, bawa Tuan Muda pergi. Siapa tuanmu? Kamu akan membawa Tim Sen kemana? Tuan Muda, akhirnya kau bangun. Kamu akan membawa aku kemana? Kembali ke keluarga Xiao di Jingxi. Sopir, berhenti. Jangan berhenti, teruslah mengemudi. Kamu tidak mendengarkan perintahku. Apakah kau tahu bahwa ada yang meninggal? Korban telah diotopsi. Dia terluka parah dengan pisau tajam semalam. Ditambah dengan pemantauan di tempat kejadian. Kamu tidak lagi menjadi tersangka. Orang itu kemarin malam muncul di dekat Ai. Dia sekarang sangat berbahaya. Kamu meminta aku untuk menyelamatkannya. Tuan Muda, kamu adalah cucu tertua keluarga Xiao di kota Beijing. Kakek Xiao, untuk membersihkan tuduhanmu. Dia telah berusaha keras, hanya untuk mengadakan persidangan ulang. Tapi bagaimana denganmu? Berlari ke sisi Ai sebagai pengawal. Bahkan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri demi dia. Dianiaya oleh sekelompok preman. Kamu harus pulang bersamaku. Aoye Shiji, Zhang dan biarkan aku menyelamatkannya. Aku memohon padamu. Aoye Shiji, aku memohon padamu. Aoye Shiji, lihat ini. Ini adalah psikolog Ai yang saya temukan. Ditemukan. Ini apa? Dia pernah merasa bersalah karena merawat kamu pengemis yang menyebabkan kematian ibu. Hampir bunuh diri. Ai Xiaoming dengan sengaja menemui Master untuk melakukan hipnosis padanya. Dia lupa tentang hari itu, kenangan kematian ibunya. Apa yang ingin kamu katakan? Jika dia terpapar lagi, mengingatmu, apakah dia akan membunuhmu atau bunuh diri? Tidak mungkin sudah ada pembalikan kasus. Aku bukan pembunuh. Beberapa orang pada malam hujan 13 tahun yang lalu, awalnya datang untuk menyelesaikanmu. Ibu Ai meninggal karena keterlibatanmu. Itulah sebabnya Ai merasa sangat bersalah. Diam, Tuan Muda. Akui saja. Sebenarnya dia tidak membutuhkanmu. Saya setuju denganmu. Selama dia aman, aku akan segera kembali ke keluarga Xiao. Masukkan ini ke dalam infus. Tidak berwarna dan tidak berbau. Dapat membuat orang terlelap dalam mimpi. Baik, aku akan mempersiapkan segalanya dengan baik. Ada orang yang ingin membahayakan saya, rumah sakit tidak aman. Harus segera memberitahu penjaga luar. Bagaimana cara mengatasinya? Sen Jinyan memberitahuku apa yang harus dilakukan. Di mana orang-orangnya? Baru saja masih di sini. Aku sudah menyuntikkan obatnya. Lari, cepat kejar. Nona, akhirnya kamu datang. Di sini berbahaya. Seseorang ingin membunuhku. Cepat bawa aku pergi. Jangan takut. Sen Jinyan, apakah beberapa pengawal itu baik-baik saja? Tidak. Mereka seharusnya hanya pingsan. Mengapa ada orang yang ingin membunuhku? Apa yang salah yang telah kulakukan? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ayolah, dengarkan aku. Jika nanti menghadapi bahaya, kamu pasti tidak boleh takut. Aku akan berada di sisimu untuk melindungimu. Apa maksudmu? Ai, bangunlah. Xiao Yi, kamu tidak boleh tidur. Xiao Yi, jangan tidur. Kamu tidak boleh tidur, Xiao Yi. Itu kamu yang membunuh ibu. Bukan aku. Jangan sentuh aku. Kamu pembunuh. Xiao Yi, situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya tidak ingin mendengar. Aku dengan mata kepala sendiri. Aku melihat pisau itu dengan mata kepala sendiri. Menembus tubuh ibu. Aku melihatmu memegang pisau itu dengan mata kepala sendiri. Mengapa kamu membunuh ibu? Mengapa kamu pembunuh? Ai. Kamu dengarkan aku. Sekarang tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Mengingat apapun tidaklah nyata. Bukanlah nyata. Kamu lihat aku. Kamu adalah pembunuh. Kamu harus percaya. Aku akan melindungimu. Pacarmu saat ini sudah keluar dari bahaya. Tapi kondisimu sangat serius. Perlu segera pergi ke ruang jahit. Untuk pengobatan. Rasa sakit itu wajar. Semua ini adalah tanggung jawabku. Dokter, biarkan aku tinggal di sini. Aku ingin melihatnya bangun. Jika dia mengalami tekanan lagi, mengingatmu, dia akan membunuhmu atau bunuh diri. Beberapa orang pada malam hujan 13 tahun yang lalu. Awalnya mereka datang untuk menyelesaikanmu. Ibuku meninggal karena keterlibatanmu. Itulah sebabnya Ai merasa bersalah. Berhenti. Kamu siapa? Lepaskan dia sekarang. Kalau tidak, aku akan memanggil petugas keamanan. Cepat, panggil orang. Terdakwa bersalah melakukan pembunuhan tidak disengaja. Dihukum penjara selama 12 tahun. Dicabut hak politiknya. Bagaimana keadaan putriku? Kumpulan sampah. Aku menghabiskan begitu banyak uang. Pemuda, mengapa tidak ada? Lindungi putriku dengan baik.
kamu adalah pengemis itu. Mengapa kamu kembali? Kamu belum cukup membunuh istriku. Kamu masih ingin menyakiti putriku. Aku hanya ingin melindunginya. Melindungi. Inilah perlindunganmu. Dia hampir mati. Kamu tidak muncul. Tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang telah dilakukan keluargaku untuk membuatmu marah? Menarik setan jahat sepertimu. Kamu telah membunuh lagi. Mati adalah hal yang baik. Bagus, kamu akan membayar nyawa istriku. Berhenti. Pemuda. Ai Xiaoming, kamu berani sekali. Siapa dia? Kamu hidup dengan tidak sabar. Ai Xiaoming, saya melihatmu seluruhnya di Asida. Tidak ada kebutuhan untukmu di kota pelabuhan ini. Berani melukai. Diam. Tuan muda, biarkan aku mengajarinya pelajaran yang baik. Kalau tidak, dia akan benar-benar berpikir. Dia bisa mengendalikan segalanya sendiri. Jika kamu berani menyentuh rambut Ai, tolong jangan harapkan saya kembali ke keluarga Xiao. Tuan muda, dia adalah Shen Jinyan. Hanya seekor anjing liar yang suka menggigit tuannya. Bahkan bisa berubah menjadi seseorang yang penting. Menjadi tokoh besar. Bos Ai, kasus tahun itu bisa membuat pengacara top membalikkan kasus. Hingga ke bentuknya sekarang. Bagaimana identitas Shen Jinyan? Kamu seharusnya tahu di dalam hatimu. Jika dia dalam masalah, saya jamin keluarga Ai Anda akan lenyap dari kota pelabuhan tanpa bekas. Maka bawa dia dan pergi segera. Jangan pernah muncul di depan putri saya. Maka bawa dia dan pergi segera. Jangan pernah muncul di depan putri saya. Baru-baru ini Ai terus mengalami kecelakaan. Tolong periksa Aisida. Mungkin ada pengkhianat. Anda juga harus menjaga kesehatan. Saat kecelakaan, Ai mengatakan tentang saya. Mengatakan saya pembunuh. Reaksinya sangat besar. Mungkin dia teringat kenangan yang seharusnya tidak terpikirkan. Perhatikanlah emosinya dengan baik. Perhatikanlah emosinya dengan baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku dengan susah payah membuatnya melupakan masa lalu. Melupakan ibunya. Kenangan mengerikan yang mati di depan matanya. Kamu malah membuatnya mengingat segalanya. Membuatnya hidup kembali. Dalam kepanikan dan penyesalan. Apakah kamu ingin menghancurkannya? Tuan muda, cepat bawa Tuan muda pergi. Akademisi dan pakar sudah menunggu. Berani melukai pewaris keluarga Xiao seperti ini. Aku tidak akan berhenti sampai ini selesai. Paman, korban dilelang. Dan masalah rumah sakit. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Sepertinya keluarga Ai. Setelah mengetahui Xiao Yi, setelah mewarisi Aisida, itulah sebabnya dia datang. Dengan sengaja merusak tempat lelang. Tidak ada masalah yang ditemukan dalam kecelakaan kereta. Sepertinya itu kecelakaan. Anak yang baik, jangan khawatir, aku akan mengurus orang-orang ini. Semua kesalahan ini karena aku tidak seharusnya pergi ke luar negeri. Biarkan dia sendirian. Menghadapi begitu banyak bahaya. Kamu juga melihat bahwa tubuhku tidak baik. Baru saja pergi untukku. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Sekarang aku berpikir, kamu dan Xiao Yi sudah bertunangan hampir 2 tahun. Memang seharusnya memberikan Aisida diserahkan kepadamu dan Xiao Yi. Benarkah, Paman? Tapi tetap harus menunggu Xiao Yi bangun. Tanyakan pendapatnya. Paman, aku tidak terburu-buru. Sakit sekali. Xiao Yi, kamu sudah bangun. Datanglah pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayah, seseorang ingin membunuhku. Jangan khawatir, ayah akan mengurusnya. Bagaimana dengan Shen Jinyan? Xiao Yi, kamu tidak ingat lagi saat kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil. Apakah dia mengalami masalah? Dia baik-baik saja. Lalu, bagaimana dengan dirinya? Sebagai pengawal pribadiku, mengapa dia tidak berada di sampingku menjaga aku? Dia baik-baik saja. Tapi itu putriku. Tapi mengalami kecelakaan besar seperti ini. Pengawal ini sangat tidak kompeten. Aku sudah memecatnya. Karena, bukan ayah. Dia yang menyelamatkanku. Di lelang. Di rumah sakit, dia yang menyelamatkanku. Dia tidak kompeten. Jangan memecatkannya. Xiao Yi, kamu baru saja bangun. Jangan terlalu emosional. Hanya seorang pengawal kecil. Jika dipecat, maka dipecat saja. Ayahmu nanti, aku akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Baiklah, jangan bicarakan orang-orang yang tidak penting ini. Ayah dan Ayau, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Biarkan aku mencarinya sendiri. Ada apa? Hal kecil. Paman setuju untuk menikahkanmu denganku. Kita bisa menikah sekarang. Kenapa begitu tiba-tiba? Apa yang kamu maksud dengan tiba-tiba? Kamu dan Ayau, pertunangan kita sudah hampir 2 tahun. Intinya adalah, Ayah juga ingin pensiun. Awalnya ingin memanfaatkan lelang ini untuk memulihkan harga saham Aisida. Ternyata terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu karena aku. Ayah, aku yakin bisa memulihkan reputasi. Tapi tentang pernikahan, kabar pernikahan akan diumumkan besok. Diumumkan di seluruh kota pelabuhan. Tunggu sampai kamu sembuh. Ayah akan mengadakan pernikahan untuk kalian berdua. Ayao, ikutlah aku kembali ke perusahaan untuk menyelesaikan masalah. Semoga kamu istirahat dengan baik. Aku bukan majikanmu. Apakah kamu bisa sembarangan menutup teleponku? Selamat pagi.
telepon yang Anda hubungi sudah dimatikan. Shen Jinyan, kamu berani matikan telepon, padahal kamu bilang akan selalu menemaniku. Penipu. Dikabarkan, Putri Ai dari grup Aisida, dengan CEO Chen Chiao dari teknologi Chen, akan mengadakan pernikahan bulan depan. Harga saham Aisida naik terus hingga penutupan hari ini. Terus meningkat. Dia akan menikah. Sulit dipercaya dia bisa bangun begitu cepat. Tidak ada masalah besar dengan fungsi tubuhnya. Hanya saja penampilannya sekarang seperti ini. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kamu bisa memilih yang lebih baik untuknya. Menjadi kuburan. Ah, bagaimana bisa begitu? Jangan begitu, Profesor Jiang. Kamu harus menyelamatkan Tuan Muda. Kalau tidak, aku akan memilih terlebih dahulu. Itu juga kuburanku. Penyakit hati pasti masih perlu diterapi dengan obat hati. Kamu berusaha sebaik mungkin. Profesor Jiang, penyakit jantung, makanannya. Tuan Muda, bagaimana jika kamu menunggu sampai kamu sembuh? Biarkan saja orang tua itu mengurus semua bisnis keluarga Xiao di kota ini. Semua bisnis itu akan kamu tangani. Kemudian kita akan memberikan tekanan pada Aisida, Nona Jin Ai, dan Chen Chiao membatalkan pertunangan mereka. Mengapa tidak ada tanggapan? Oh ya, Nona Ai meneleponmu hari ini. Tapi saya ingat, Anda telah berjanji kepada Ai Xiaoming, tidak akan ada lagi hubungan dengan putrinya. Jadi saya menutup teleponnya. Ada tanggapan sekarang. Bagaimana jika kita menelepon kembali? Yang penting dia baik-baik saja. Dia menelepon saya. Mungkin dia ingin saya membayar nyawanya. Bagus sekali. Jadi kita masih bisa bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Pemuda. Hari ini saya menemukan, beberapa hari ini, bahaya yang dihadapi Nona Ai. Semua ini dikendalikan oleh siapa? Sepertinya semuanya kerabat busuk keluarga Ai. Karena saya sudah memberi peringatan kepada Ai Xiaoming. Dengan kemampuannya menghadapi beberapa kerabat, seharusnya tidak ada masalah. Bukan itu masalahnya, tapi masalahnya adalah tunangannya. Ai Yi dan Chu Yao. Setelah pengumuman pernikahan, nilai pasar kita meningkat dalam semalam. Naik sebesar 400 miliar. Jadi saya mengumumkan mulai hari ini, Ai Yi, ya, akan menjadi wakil presiden perusahaan grup kita. Apakah ada pendapat dari semua orang? Penghargaan ini pantas bagi saya. Jadi, maaf, siapa Ma? Ai Xiaoming, apakah saya dalam masalah? Kami sedang rapat. Seseorang melaporkanmu, menggunakan lelang koleksi, terlibat dalam sebuah masalah besar di luar negeri. Silakan ikuti kami. Tidak mungkin, apakah kalian salah paham? Jika ada pertanyaan, silakan hadir dan membela diri. Sekarang, Mer, Ai Xiaoming, harus ikut dengan kami. Tidak apa-apa, saya pergi sebentar dan segera kembali. Lanjutkan. Ayah, mengapa kamu menghalangi saya? Itu ayahku. Banyak orang. Ada apa? Mengapa begitu berisik? Kakak laki-laki ditangkap. Katanya dia melakukan hal buruk. Begitulah. Jadi ini adalah Aisida. Apakah tidak ada pemimpin lagi? Lepaskan aku, kalian mau apa? Biarkan aku pergi. Paman, mari kita langsung ke topik. Sekarang, mari kita bicarakan mengenai grup Aisida. Masalah redistribusi kepemilikan saham. Paman, ayahku hanya ditangkap untuk diselidiki. Tidak dikatakan bahwa dia sudah dihukum. Anda bercanda terlalu berlebihan. Orang muda memiliki emosi yang besar. Berpikir tidak komprehensif. Perusahaan IC beroperasi setiap hari. Siapa yang tahu tentang ketua dewan? Sampai kapan dia akan dipenjara? Kamu masih kecil dan tidak mengerti. Aku tidak menyalahkanmu. Setelah semua, kakak ipar meninggal dunia begitu cepat. Sebagai putri Aisida, kamu, beberapa miliar per tahun sudah cukup untukmu. Bersikaplah bijak. Serahkan saham dengan baik-baik. Hal melaporkan ayahku, itu dilakukan oleh kalian. Kejadian percobaan pembunuhan yang saya alami beberapa waktu lalu, itu juga dilakukan oleh kalian, kan? Adik, jangan bicara sembarangan. Kami tidak tahu apa-apa. Aisida adalah ayah dan ibuku. Dicapai dengan susah payah. Jangan berharap untuk menyentuhnya sedikit pun. Apa yang harus dilakukan? Masalah ini belum diselesaikan dengan baik. Kamu tidak boleh pergi. Apa artinya? Hari ini saya tidak setuju. Kamu ingin membatasi saya. Kamu bicara seperti ini. Mengapa begitu kasar? Matikan ibumu. Sekarang giliran ayahmu. Diamlah. Jangan bicara sembarangan. Diam dan jangan bicara sembarangan. Xiao Yi dalam bahaya.
Mengapa bicara begitu banyak? Segera minta dia menandatangani dan mencap jari. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu, lepaskan. Tuan, di sini dilarang lewat. Saya datang untuk menghadiri rapat pemegang saham Asida. Maaf, kami tidak menerima pemberitahuan. Baik, hahaha. Tidak, lepaskan aku. Kalian, Dewan Direksi Asida. Kamu mau apa? Keluar. Apakah kamu Sen Jinyan? Keluar. Keluarga Xiao Jing, sebagai salah satu pemegang saham Asida, datang untuk menghadiri rapat direksi. Pada dasarnya tidak ada yang salah. Namun suasana hari ini benar-benar membuncangkan saya. Apa yang ingin dilakukan Asida? Merencanakan pengambil alihan kekuasaan. Antarkan Nyonya Ai untuk istirahat. Urusan, lepaskan. Kamu pasti harus membantu saya. Hancurkan semua barang itu. Harus dihancurkan. Baik. Kembalikan padaku, ini milikku. Semua milik Asida adalah milikku. Cepat, datanglah orang. Kamu siapa? Robekkan dokumen perusahaan yang terdaftar. Ini tidak benar. Jangan dibakar. Aku akan melawanmu. Benarkah? Itu paksaan. Pemegang saham terbesar perusahaan yang terdaftar melanggar kehendak sendiri. Tanda tangani perjanjian pengalihan. Bukankah itu salah? Tidak boleh dibakar. Tidak boleh dibakar. Kembalikan padaku. Semuanya sudah selesai. Tunggu sebentar. Sen Jinyan, berhenti. Sen Jinyan, apakah itu kamu?